Loli datangi rumah Nikita Mirzani hingga ngemis waktu 10 menit ingin ketemu ibunda dan adik-adik. Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka selalu ngancurin gue? Gue bukan orang jahat. Gue orang baik. Kenapa mereka selalu pikir gue orang jahat semuanya? Kenapa gue selalu dihancurin? Kenapa gue sampai disakitin? Sama semuanya. Gak ada satupun yang bisa ngerti. Gak ada satupun yang bisa rasain sampai gue rasain sakit. Loli notice, Loli nggak mau pulang ke apartemen, dia maunya ke Dedi gitu. Akhirnya sama Dedinya pergi ke Pondok Indah, ya, pergi ke Pondok Indah. Udah dari situ Loli sudah nggak pernah pulang lagi ke apartemen yang aku tinggalin gitu. Itu kronologi sebetul-betulnya. Nih guys, udah puas? Terutama untuk para konten kreator yang nyuruh dia pulang, yang nyuruh dia nunggu depan rumah, yang nyuruh dia sujud ke emaknya, udah pada puas? Kalau gue mah udah bisa nebak, gak bakal dibukain Loli. Makanya waktu itu gue bikin VT, lo gak usah balik ke rumah nyokap lo. Nyokap lo ini masih panas-panasnya, masih kesel-keselnya sama lo. Dan baru-baru ini nyokap lo ini kayaknya asmaranya baru aja berakhir. Masa iya dia mau ketemu sama lo? Lo pada yang menyuarakan, Loli, kalau gue jadi lo, gue bakal nunggu depan rumah gue gelar tikar. Kalian ini paham gak sih kehidupannya public figure tuh seperti apa? Mereka itu disorot banget sama yang namanya media. Dan sekarang nggak tahu ya itu si Loli ngikutin saran kalian atau gimana, ngedepak depan rumah. Gue yakin abis ini media pada nyorot dia. Terus yang rugi siapa? Dia sendiri kan yang rugi. Abis ini kalian yang udah pada ngasih saran langsung pada speak up. Tuh kan Loli, makanya dari awal lu jangan durhaka dan lain sebagainya. Dia tuh nggak butuh kritik, dia tuh butuhnya saran. Karena ini udah kejadian, udah nggak bisa disesalin lagi. Yang dulu-dulu ya udah dulu. Kita ngeliatnya masa depan. For your information ya, gue pribadi ini chattingan sama sahabatnya Loli yang sering disebut namanya tuh, gue chattingan sama dia. Dan sahabatnya sendiri ngasih info bahwasannya waktu itu Loli mau, dan udah diinfoin ke ibunya. Ibunya bilang udah gak mau ngurus lagi, gak mau tahu. Itu anaknya udah mau. Gini ya Loli ya, kasus lu kan nih gak kelar-kelar ya dari zaman kapan tahu. Seluruh Indonesia nasihatin lu, yang artinya lu tuh viral gitu loh ya, akun lu tuh engagementnya tinggi gitu loh. Tapi lu gak dapet apa-apa. Influencer lain ketika dapat kasus, mereka diam, klarifikasi, udah open endorse lagi, laku lagi. Kalau lu yang lu dapat itu hanya beban mental dari banyak orang, lu gak mendapatkan benefit apa-apa. Yang bener-bener ya Loli, kalau emang lu nyamperin emak lu niatnya untuk silaturahim dan ternyata gak diterima, ya udah gak usah. Lo kan udah niat baik, ternyata nggak diterima. Tapi kalau emang ternyata maaf nih ya, bukannya seuzon, kalau lu emang datang karena kekurangan uang dan lain sebagainya, lu udah ada modalnya Loli. Saya kan juga punya remaja di sana, jadi Loli merasa nyaman. Lalu dia takut, dia nggak mau pulang karena dia ngerasa lebih seru lah ketemu dengan ada abangnya, abang barunya. Lalu saya kan mesti kerja, nggak ada monitor, saya bingung. Lalu saya bujuk dia untuk pulang, dia nggak mau. Lalu saya call, di sini kan rekan kita, sahabat saya juga. Saya bilang, Lizzy, ini anak nggak mau pulang ke rumah ibunya. Gimana ya? Saya titipin dong ke Komnas HAM ini supaya ini anak dididik, dimediasi, ada konseling supaya dia dirayu, supaya dia bisa pulang ke rumah ibunya. Kenapa aku membahas ini? Karena masalah seperti ini dugaannya, kalaupun benar ya, bahwa kejadian seperti ini yang ada hubungan dengan patriarki itu memang banyak terjadi di Indonesia, teman-teman. Banyak perempuan itu yang pada saat dalam hubungannya, baik yang sudah menikah ataupun belum, mereka tuh ngerasa bahwa ya sudahlah, kalau saya diperlakukan seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, daripada nanti saya bongkar, malah saya yang kena kayak aib untuk diri sendiri. Kalaupun memang benar apa yang dikatakan Nikita Mirzani ini adalah sebuah kenyataan bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas secara fisik dan juga mental selama menjalin hubungan di sini, dan dia pun sudah posting beberapa kali di Instagramnya, bahkan juga sudah wawancara di sini. Ini adalah pesan yang baik untuk masyarakat Indonesia, terutama adalah untuk kaum perempuan. Kalau kalian
Setelah dibuang dari kartu keluarga dan daftar ahli waris, Loli mendatangi rumah ibu kandungnya, Nikita Mirzani, untuk kali kesekian. Namun pintu gerbang tutup rapat. Potret pintu rumah Nikita Mirzani yang terkunci rapat diunggah Loli di Instagram Stories Selasa 16 April 2024. Ia pun menyapa bintang film Nenek Gayung dan adik-adik. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi, tulis Loli seraya mengaku datang ke rumah ibunda dengan maksud baik. Tergambar jelas betapa pesohor dengan 400 ribuan pengikut di Instagram ini kangen Nikita Mirzani dan kedua adik laki-lakinya, Azkara Kila dan Arkana Mawardi. Makin tragis karena Loli terang-terangan mengemis waktu 10 menit saja untuk bertemu ibu kandungnya sendiri. Saat artikel ini disusun, Nikita Mirzani belum merespon. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik, ungkap Loli yang dulu menuding ibu kandungnya keras kepala juga egois. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani mengumumkan kini hanya punya 2 anak laki-laki. Ia pun memerintahkan orang rumah berjaga agar Loli tak mendekati kediamannya. Setelah mendarat di Indonesia, Loli diantar Fadel Bajida ke rumah Nikita Mirzani pada dini hari. Upaya ini tak menggoyahkan pendirian pelantun Nikita Gang yang kandung patah hati pada anak sendiri. Tidak akan mengurangi rasa kecewa sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini, katanya. Setelah dibuang dari kartu keluarga dan daftar ahli waris, Loli mendatangi rumah ibu kandungnya, Nikita Mirzani, untuk kali kesekian. Namun pintu gerbang tutup rapat. Potret pintu rumah Nikita Mirzani yang terkunci rapat diunggah Loli di Instagram Stories Selasa 16 April 2024. Ia pun menyapa bintang film Nenek Gayung dan adik-adik. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi, tulis Loli seraya mengaku datang ke rumah ibunda dengan maksud baik. Tergambar jelas betapa pesohor dengan 400 ribuan pengikut di Instagram ini kangen Nikita Mirzani dan kedua adik laki-lakinya, Azkara Kila dan Arkana Mawardi. Makin tragis karena Loli terang-terangan mengemis waktu 10 menit saja untuk bertemu ibu kandungnya sendiri. Saat artikel ini disusun, Nikita Mirzani belum merespon. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik, ungkap Loli yang dulu menuding ibu kandungnya keras kepala juga egois. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani mengumumkan kini hanya punya 2 anak laki-laki. Ia pun memerintahkan orang rumah berjaga agar Loli tak mendekati kediamannya.